Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padlianda Sari dari kelas AK22E dengan NIM 105731114722. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis dengan judul Perusahaan Triputri menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Pada materi yang pertama, terdapat latar belakang perusahaan Triputri. Perusahaan Triputri adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang elektronik pintar konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar barang elektronik sangat kompetitif dengan perubahan teknologi yang sangat cepat dan preferensi konsumen. Selain itu, adanya fluktuasi harga bahan baku dan perubahan regulasi di pasar internasional menambah tantangan bagi perusahaan. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan Triputri harus beradaptasi dengan model bisnis yang lebih inovatif, terutama dalam hal efisiensi operasional, strategi harga, dan pemasaran digital. Namun, tanpa pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perusahaan dapat kehilangan daya saing dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan profitabilitasnya. Oleh karena itu, akuntansi manajemen menjadi alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pada materi yang kedua ada tantangan yang dihadapi perusahaan Triputri. Tantangan yang dihadapi yang pertama ada persaingan yang ketat di industri elektronik. Munculnya perusahaan baru dengan harga produk yang lebih kompetitif dan inovasi teknologi yang lebih cepat. Perusahaan multinasional dengan sumber daya besar mampu menawarkan fitur yang lebih canggih dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi. Harga bahan baku elektronik seperti semikonduktor dan logam langka mengalami kenaikan akibat gangguan rantai pasar global. Kenaikan biaya tenaga kerja dan energi juga berkontribusi terhadap peningkatan biaya produksi. Yang ketiga ada perubahan regulasi internasional. Adanya kebijakan perdagangan baru yang membatasi ekspor dan impor produk elektronik tertentu. Standarisasi lingkungan dan aturan sertifikasi produk semakin ketat, sehingga memerlukan investasi tambahan dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin mengutamakan perangkat yang ramah lingkungan dan hemat energi. Preferensi belanja beralih ke platform e-commerce dan digital marketplace dibandingkan dengan metode distribusi tradisional. Pada materi yang ketiga ada peranan akuntansi manajemen pada perusahaan Triputri. Manajemen perusahaan sedang mencari cara untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan efisiensi operasional agar dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis. Disinilah akuntansi manajemen berperan. Yang pertama ada perencanaan anggaran dan pengendalian biaya. Akuntansi manajemen membantu perusahaan Triputri untuk merencanakan anggaran produksi dengan lebih tepat, memantau biaya variabel dan tetap, serta membuat perkiraan biaya yang lebih realistis. Akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang di mana biaya dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas produk. Ini sangat penting dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku yang tidak terduga. Selain aspek perencanaan anggaran dan pengendalian biaya, perusahaan juga dapat menerapkan Activity-Based Costing atau ABC untuk mengidentifikasi aktivitas yang menyerap biaya terbesar. Dengan metode ini, perusahaan Triputri dapat mengevaluasi apakah terdapat proses produksi yang tidak efisien dalam langkah-langkah yang dapat dioptimalkan untuk menekan pengeluaran. Selain itu, analisis margin kontribusi menjadi kunci dalam menentukan produk, mana yang memberikan keuntungan terbesar dan mana yang sebaiknya dikurangi produksinya. Dengan data yang diperoleh dari akuntansi manajemen, manajemen dapat merancang strategi diversifikasi produk yang lebih menguntungkan. Lalu yang kedua ada analisis break-even dan pengambilan keputusan strategi.
Akuntansi manajemen menyediakan laporan-laporan analis biaya yang membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis, seperti apakah harus mengurangi kapasitas produksi atau mengeksplorasi pasar baru. Informasi biaya unit, margin kontribusi, dan analisis titik impas sangat penting untuk memahami apakah produk tertentu masih menguntungkan di pasar yang sangat kompetitif. Keputusan ini meningkatkan margin keuntungan rata-rata perusahaan sebesar 10%, karena lebih fokus pada produk dengan nilai jauh lebih tinggi. Yang ketiga ada diversifikasi produk dan inovasi berbasis tren pasar. Menghadapi perubahan preferensi konsumen, perusahaan Triputri mulai mengembangkan lini produk baru yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Dengan menggunakan data dari akuntansi manajemen, perusahaan mampu memproyeksi potensi pasar dan menetapkan harga jual yang optimal. Selain itu, metode life cycle costing atau LCC diterapkan untuk menilai biaya dan profitabilitasnya produk dalam keseluruhan siklus hidupnya, dari tahap pengembangan hingga akhir masa pakainya. Produk baru berbasis teknologi hijau mendapatkan respon positif di pasar dan meningkatkan penjualan sebesar 25% dalam 6 bulan pertama selama peluncuran. Lalu yang keempat ada transformasi digital dalam akuntansi dan manajemen operasional. Perusahaan Triputri juga mulai menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh aspek keuangan, produksi, logistik, dan pemasaran dalam satu platform digital. Dengan ERP, manajemen dapat memantau keuangan dan kinerja produksi secara real-time, sehingga lebih cepat dalam merespon perubahan pasar dan mengambil keputusan strategis. Implementasi ERP meningkatkan efisiensi operasional hingga 20%, mengurangi keterlambatan produksi, dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang kelima, evaluasi kinerja dengan balance scorecard. Untuk memastikan bahwa semua strategi berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan Triputri menggunakan balance scorecard atau BSC guna mengukur kinerja dari 4 perspektif utama. Yang pertama ada keuangan, menganalisis laba bersih, arus kas, dan margin keuntungan. Yang kedua pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan melalui survei dan tingkat referensi pelanggan. Yang ketiga proses internal, mengevaluasi efisiensi produk, tingkat cacat produk, dan pengelolaan persediaan. Yang keempat inovasi dan pembelajaran, memantau investasi dalam R&D dan pengembangan keterampilan karyawan. Dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen, perusahaan dapat mengukur kinerja setiap departemen, proyek, atau produk secara lebih efektif. Laporan biaya dan analisis variance memberikan wawasan tentang di mana proses produksi bisa diperbaiki. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan mengidentifikasi pula untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu materi selanjutnya, strategi masa depan perusahaan Triputri. Untuk mempertahankan daya saing jangka panjang, perusahaan Triputri perlu terus mengembangkan strategi bisnis yang adaptif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperluas pasar ke negara berkembang yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk elektronik pintar dengan harga terjangkau. Dengan memanfaatkan data dari akuntansi manajemen, perusahaan dapat menentukan lokasi-lokasi potensi untuk ekspansi, serta menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi konsumen di pasar tersebut. Selain itu, perusahaan Triputri juga dapat memperkuat kemitraan dengan pemasok bahan baku utama untuk mengurangi dampak fluktuasi harga dengan membangun hubungan jangka panjang dan kontrak pembelian dalam jumlah besar. Perusahaan dapat memperoleh harga bahan baku yang lebih stabil dan mengurangi risiko gangguan pasokan. Strategi ini dapat dikomunikasikan dengan diversifikasi sumber bahan baku dari beberapa pemasok guna mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Lalu materi selanjutnya pemanfaatan teknologi untuk efisiensi produksi. Di era digital, otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi produk. Perusahaan Triputri dapat mengadopsi teknologi manufaktur berbasis Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam lini produksi.
Dengan sistem yang mampu memonitor kinerja mesin secara real-time, perusahaan dapat mengurangi downtime akibat perawatan yang tidak terjadwal serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lebih jauh, penerapan big data dalam analisis permintaan pasar dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan tingkat produksi berdasarkan tren konsumsi. Dengan pendekatan ini, perusahaan Triputri dapat menghindari overstock atau kekurangan stok yang dapat berdampak pada biaya operasional. Data yang diperoleh dari analisis perilaku konsumen juga dapat digunakan untuk menyesuaikan desain produk agar tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Materi selanjutnya, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dalam rangka meningkatkan citra merek dan memenuhi tuntunan konsumen terhadap produk yang lebih ramah lingkungan, perusahaan Triputri dapat memperkuat program keberlanjutan elektronik. Misalnya dengan menggunakan material daur ulang dalam produksi perangkat elektronik, mengurangi limbah produksi, serta mengembangkan program daur ulang bagi pelanggan. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat menjadi nilai jual utama yang membedakan produk perusahaan dari pesaing. Selain aspek lingkungan, perusahaan Triputri juga dapat berinvestasi dalam program CSR yang berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Dengan menyediakan pelatihan teknologi dan manufaktur bagi masyarakat sekitar, perusahaan dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah operasionalnya. Selanjutnya, tantangan masa depan yang perlu diantisipasi. Yang pertama, ada perkembangan regulasi global yang semakin ketat. Kedepan, regulasi terkait standar lingkungan dan keamanan produk elektronik diprediksi akan semakin ketat, terutama di pasar internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Perusahaan Triputri perlu lebih proaktif dalam memastikan bahwa produknya mematuhi regulasi terbaru, termasuk batasan penggunaan berbahaya, efisiensi energi, dan kebijakan daur ulang elektronik atau EWAS. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini tidak hanya beresiko pada denda dan larangan distribusi, tetapi juga dapat berdampak pada citra perusahaan di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, audit regulasi secara berkala serta kolaborasi dengan ahli kepatuhan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada ketergantungan pada rantai pasok global. Krisis pasokan semikonduktor yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rentannya industri elektronik terhadap gangguan rantai pasok global. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan Triputri perlu mengembangkan strategi diversifikasi pemasok, termasuk menjajaki opsi produksi komponen secara lokal atau bermitra dengan pemasok regional yang lebih stabil. Selain itu, investasi dalam teknologi manufaktur berbasis otomatisasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang rentan terhadap fluktuasi biaya dan krisis tenaga kerja. Dengan meningkatkan efisiensi produksi di tingkat lokal, perusahaan dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatasi gangguan pasokan global. Selanjutnya, kompetisi dari perusahaan teknologi baru dan disruptif. Dalam dunia teknologi, perusahaan yang sukses hari ini belum tentu tetap dominan di masa depan. Munculnya startup disruptif yang menawarkan inovasi baru dengan biaya lebih rendah menjadi ancaman bagi perusahaan besar, seperti Triputri. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan harus terus mengembangkan ekosistem inovasi internal yang memungkinkan ide-ide baru berkembang dengan cepat. Selain itu, strategi akuisisi atau kemitraan dengan startup teknologi juga bisa menjadi cara efektif untuk menghadapi ancaman ini. Dengan berinvestasi dalam perusahaan rintisan yang memiliki teknologi atau produk yang menjanjikan, perusahaan Triputri dapat memperkuat posisinya di pasar dan menghindari risiko tertinggi dalam perkembangan industri. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang sangat dinamis, seperti yang dialami oleh perusahaan Triputri, akuntansi manajemen menjadi alat yang sangat penting bagi perusahaan Triputri untuk bertahan dan berkembang.
Melalui penerapan metode seperti activity-based costing, zero-based budgeting, analisis break-even, life cycle costing, dan balance scorecard, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat inovasi produk, serta mempertahankan daya saingnya di pasar. Selain itu, transformasi digital dalam sistem akuntansi dan operasional semakin memperkuat perusahaan dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi berbasis data dan pengambilan keputusan yang lebih akurat, perusahaan Triputri tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang di tengah persaingan industri elektronik yang semakin ketat. Dengan bantuan akuntansi manajemen, perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi. Baik, itulah tadi presentasi dari contoh kasus mengenai peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yang berjudul Perusahaan Triputri Menghadapi Tantangan Pasar yang Dinamis. Saya Fadlian Dasari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.